Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fadilatul kurama al-a'izza, para alim, para kiai, para habaib, para asatid, wabil khusus kepada seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kuba yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari tidak henti-hentinya kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bermuwajahah di tempat yang mubarakah ini dalam rangka mengisi i'tikaf kita dengan majelis ilmi, mengisi hari-hari puasa kita dengan menimba ilmu yang insya Allah ini akan mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema pagi ini adalah keutamaan zakat, infak, sedekah. Hadirin, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyandingkan dua kalimat, yang dua kalimat ini tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, ada firman Allah, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ini dalam Al-Quran diulang berkali-kali dari redaksi manapun. Wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqamus salata wa atuz zakah, wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Dari redaksi manapun kalimat ini selalu diulang dan selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hadirin, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dua kalimat ini juga selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, athi'ullaha wa athi'ur rasul. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan dua kalimat ini. Apa artinya? Ketika Allah berfirman, athi'ullaha wa athi'ur rasul,
setaat apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengikuti aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketaatan kita kepada Allah itu adalah suatu kebohongan besar. Ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi perlakuan kita dengan kedua orang tua kita menyakitkan hatinya, maka Allah tidak butuh itu. Meskipun kita sholat sampai jidat kita itu hitam, Pak, tapi kalau dengan orang tua itu tidak menghormati sama sekali, dengan orang tua kandung kita, ayah dan ibu kita, bahkan sering menyakiti hatinya, Allah tidak akan ridho dengan hal itu. Dan yang akan kita bahas dalam tema kita kali ini, wa aqimus salata wa atuz zakah. Sekhusyuk apapun salat kita, mau seberapa lama pun salat kita, kalau salat itu tidak kita realisasikan dengan wa atuz zakah, maka Allah juga tidak butuh dengan salat kita. Makanya dua kalimat itu selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan salat, maka kita pun juga harus membayar zakat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zakat ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat, maksud saya adalah sedekah, itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu disebut sebagai zakat, dan sedekah yang lain yang sunnah itu biasanya hanya disebut sebagai sedekah. Apa sih Ustaz bedanya sedekah, bedanya infak, bedanya zakat? Kita lihat zakat terlebih dahulu. Ini sebagai sedekah wajib kita. Zakat itu adalah harta yang kita keluarkan, yang harta tersebut itu sudah dijelaskan oleh Allah, sudah betul-betul nilainya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisabnya, kemudian harta tersebut diberikan kepada siapa, ini sudah semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh keluar dari itu. Maka zakat ini adalah harta yang terikat. Lalu apa itu infak? Infak itu segala yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga. Karena infak itu dalam bahasa fikih, infak itu artinya adalah membelanjakan. Segala apa yang kita keluarkan, asal itu untuk kebaikan, untuk menyenangkan istri kita kah, untuk belanja sehari-hari kah, demi memenuhi kebutuhan makan dan minum keluarga kita, itu disebut sebagai infak. Tapi terkadang Pak, kita itu hanya mengkategorikan bahwa infak itu untuk masjid saja. Tidak Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jenengan ngasih uang kepada istrinya, itu juga termasuk infak. Jenengan ngasih uang kepada anaknya, itu juga termasuk infak. Asal itu digunakan untuk kebaikan, maka itu disebut sebagai infak. Lalu apa itu sedekah? Sedekah itu segala sesuatu yang kita keluarkan, baik itu berupa materi atau immateri, asal itu untuk kebaikan, ini sedekah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Sedekah itu tidak mesti harus harta.
Tapi sedekah itu bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan-ucapan yang baik, bisa dengan senyuman. Ini juga sedekah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya ini dirinci oleh para pakar ilmu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah ini luas maknanya. Segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang keluar dari diri kita, maka itu akan bernilai sedekah. Bapak, Ibu, ketika kita berada di depan saudara kita, kemudian kita itu berkata-kata yang lemah lembut, sehingga saudara kita merasa senang karena komunikasi dengan kita itu baik dan lancar, itu juga sedekah. Terkadang kita tidak sadar bahwa segala sesuatu yang keluar dari lisan kita itu bisa menyakitkan hati saudara-saudara kita. Itu banyak yang tidak sadar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau itu sampai terjadi, maka itu berat nanti. Kenapa? Orang yang kita ajak bicara, mungkin kita tidak merasa bahwa diri kita ini menyakiti hatinya, tapi orang yang kita ajak bicara itu merasa tersinggung, merasa sakit hatinya. Maka Bapak Ibu, ketika kita bicara, kita lihat lawan bicara kita. Kalau kita ingin bercanda dengan orang-orang yang kita ajak bicara, lihat, orang itu baperan apa tidak? Orang itu baperan apa tidak? Terkadang kan, mohon maaf, kita ini ngajak bicara sama seseorang, Pak, yang kadang-kadang orang tersebut kita baru bercanda sedikit saja, dia sudah emosi. Betul kan? Dia sudah emosi. Nah, orang-orang yang semacam ini, itu tidak bisa, Pak, kita ajak bercanda. Maka kalau kita ngomong, ya sewajarnya saja. Sedekah, senyuman kita yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu adalah merupakan sedekah. Maka kalau kita lagi bokek, lagi kanker, kantong kering, kita nggak punya apa-apa, nyengir aja kerjaan kita. Sedekah, sedekah Pak, insyaallah, apa kabar Pak? Sehat. Nanti lihat lagi, apa kabar? Sehat Pak? Sehat, sehat ya, sehat. Jadi kita itu kelihatan wajah kita itu sumringah terus. Sumringah itu apa itu? Pokoknya senang terus, ya kan? Wajah kita itu menandakan kita ini senang terus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau wajahnya itu sumringah terus, senang terus, cahayanya, auranya, nurnya itu nanti akan keluar. Dan orang-orang yang begitu itu, itulah ciri-ciri orang yang nanti akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jenengan itu maaf, duit nggak ada, utang yo kok banyak, lupakan itu. Sumringah, wajahnya seneng, wajahnya berseri-seri. Ketemu dengan siapapun seolah-olah orang itu tidak pernah tahu bahwa sebetulnya utangnya jenengan itu banyak. Wong kok wajahnya kok berseri-seri terus. Itu seolah-olah orang yang memandang itu loh. Apa namanya, Pak Suryadi itu. Wong kok gak tahu muring-muring, atau orang-orang itu. Orang kok gak tahu muring-muring, orang kok gak pernah, wajahnya gak pernah merengut. Wajahnya itu betul-betul berseri-seri terus, dipandang sama siapapun berseri-seri. Ya Allah, jangan-jangan orang itu gak punya utang, padahal sebetulnya utangnya banyak. Maaf, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu juga bisa berupa berkata-kata baik, seperti misalnya tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala wirid dan segala zikir yang keluar, yang terucap dari lisan kita, ini juga merupakan apa? Sedekah. Jadi sedekah itu bisa berupa materi, bisa berupa imateri.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah, kalau kita itu sodakoh sirri yang tidak diketahui oleh siapapun. Jenengan masuk ke sini jam 2 pagi, nggak ada yang tahu Pak. Tiba-tiba masukkan uang di kotak infak 10 juta. Amin gitu loh Pak. Oh 10 juta diaminkan. Siapa tahu nanti beneran kan? Bapak jam 2 masuk di masjid ini, jam 2 pagi, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba masukkan tangan di saku ini, terus kemudian ngeluarin uang berapa? 10 juta. Nggak ada yang tahu. Lihat kanan kiri tidak ada orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita sedekah semacam itu, namanya sedekah sir, maka Allah yang tadinya murka kepada kita itu akan teredam murkanya. Jadi sedekah sir itu bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang-orang yang ada di Indonesia, khususnya di negara kita ini, itu kok jarang-jarang melakukan itu? Loh, kenapa kita bisa berkata seperti itu? Bapak Ibu, di negara kita ini sering terjadi musibah. Saya tidak mengatakan bahwa musibah itu adalah merupakan murka Allah, tidak. Saya hanya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya, semua yang mendengarkan ini, ketika kita membiasakan diri untuk sedekah sir, maka sedekah sir itu sebetulnya adalah meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu akan murka, kemudian kita bentengi dengan sedekah sir itu, insya Allah murka Allah itu tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak akan murka kepada kita, maka tidak akan turun bala bencana, Pak. Tidak akan turun malapetaka yang ada di negeri kita. Negeri kita ini Masya Allah sekarang ini luar biasa. Saya tidak mau mengatakan ini karena ini direkam ini Pak, bahaya. Bagaimana amburadulnya negara kita saat ini? Kita rasakan itu. Sekarang ini beredar di WA itu. Biasanya yang saya lihat Pak, ya di HP saya itu, saya selalu Pak, karena saya ini suka bola, klasemen Liga 1, klasemen Liga Inggris, itu selalu saya pantau, selalu saya lihat, karena saya ini pecinta MU. Saya ini suka MU. Karena istri saya orang Malang, kalau Indonesia ya Arema lah. Maaf yang Persebaya ya, kita saudara. Ya Allah. Tapi sekarang yang beredar di WA itu klasemen korupsi di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini negara sebetulnya kaya raya. Tapi sayang, dikelola oleh orang-orang yang tadinya itu puasa Pak. Begitu dia jadi pejabat, buka dia. Pas bukanya itu ketika diangkat jadi pejabat. Makanya ketika dia menjadi seorang pejabat, langsung doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Loh. Ini Indonesia, negara yang kita cintai ini. Kalau mereka yang menjadi pejabat itu bukan kucing garong semuanya, insya Allah negara kita ini akan menjadi negara yang aman, negara yang makmur. Semua rakyatnya pasti makmur, Pak. Barusan tadi sebelum saya ke sini sambil saya sahur itu, di Pandeglang, Banten, ada orang yang naik motor itu jatuh dan dia marah-marah. Kenapa marah-marah? Karena jalanannya itu sudah seperti sungai, Pak. Lo yang kayak gini nih, mana pemerintah itu mana? Oh, ini direkam, Ben. Mana pemerintah? Bagaimana kita membiarkan rakyat kita
yang katanya negara ini kemakmurannya itu harus untuk rakyat, para pejabat yang ketika mau ketika nyalon semuanya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Rakyat terus dikambing hitamkan. Tapi begitu jadi, mana janji Anda? Biar didengar semua pejabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kan tidak menyebut pejabat sopo. Pokoknya umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini membiasakan diri, Pak, untuk sedekah. Kita membiasakan diri untuk sedekah. Kenapa? Karena sedekah itulah yang akan meredam murka Allah. Dan ketika kita sedekah terang-terangan, ketika kita sedekah terang-terangan, maka kita akan dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Orang sedekah, nah sekarang ini, Pak, zaman sekarang ini, antara yang antara yang sembunyi-sembunyi dengan yang terang-terangan, itu dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kalau perlu, Pak, jenengan sedekah, kalau sedekah jumlahnya banyak, umumkan. Ustaz, bukannya riya itu adanya di sini. Riya itu adanya di sini. Yang tahu hanya kita sama Allah. Pak Marjuki misalnya mau sedekah, saya sedekah 10 juta. Orang lain mengatakan, riya lu. Bukan riya. Justru itu yang sekarang harus digaungkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zaman sekarang ini zaman medsos, Pak. Kalau kita tidak memproklamirkan kebaikan-kebaikan, maka nanti yang akan diberitakan itu adalah keburukan-keburukan. Kalau kita yang berilmu, bapak-bapak yang berilmu, ibu-ibu yang berilmu, tidak memproklamirkan diri, maka nanti orang-orang akan belajar kepada orang-orang yang salah. Karena biasanya, mohon maaf, yang kadang ilmunya itu tidak seberapa, karena gaya medsosnya itu bagus, mereka lebih dikenal daripada yang ilmunya tinggi tapi tidak bisa bermain medsos. Akhirnya apa? Orang-orang pada belajar kepadanya. Ini nanti yang terjadi adalah dhollun mudillun, sesat dan menyesatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya jenengan ada guru Al-Quran yang memang punya sanad, yang pinter tajwid, biasa aja pasang pelang di depan rumah kita, ahli tajwid, sampai mat wajib mutasil. Yang lain belum dikaji soalnya, jadi sampai mat wajib mutasil. Loh sekarang ini, mohon maaf, itu apakah termasuk riya? Sekali lagi, riya itu adanya di sini. Alah, pamer. Biarkan orang berkata begitu, tapi kita membentengi masyarakat kita dari orang-orang yang belajar kepada orang yang salah. Kalau jenengan memang ahli dalam tajwid, pasang pelang ahli tajwid. Loh sekarang ahli pijat saja masang pelang di depan rumahnya kok. Masa ahli tajwid gak berani masang itu? Apa itu termasuk pamer? Enggak. Itu tidak termasuk pamer. Siapa tahu nanti ada orang, Pak, bisa belajar Al-Quran. Oh bisa, Masya Allah, silahkan belajar Al-Quran. Diajari dengan cara yang benar. Kalau jenengan punya anak, atau misalnya punya tetangga, terus kemudian habis sekolah kedokteran atau mungkin sekolah kebidanan, pulang, sudah selesai, di depan rumahnya dipasang enggak? Bidan. Dipasang apa enggak, Pak? Dokter gigi. Dipasang apa enggak? Apakah kalau jenengan misalnya sakit gigi, dibawa ke situ langsung cespleng sembuh, apa masih nunggu beberapa hari, Pak? Jenengan sakit panas, dibawa ke dokter spesialis umum misalnya. Kemudian Bapak ke situ sakit, dikasih obat, kadang-kadang panasnya nggak malah turun, malah tambah. Itu sebetulnya bukan panas badannya, tapi panas hatinya.
Bapak Ibu, yang kayak gitu saja itu bisa diproklamirkan. Lalu kenapa orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang pintar dalam hal agama, mereka tidak memproklamirkan diri? Artinya apa? Ketika kita sedekah, zaman sekarang itu boleh kita beritakan. Oh, Pak DKM, Ketua DKM Masjid Kuba, sedekah 100 juta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita mendapatkan infak sedekah dari mana? Dari Bapak Ketua DKM. Berapa? 100 juta. Amin. Harus begitu, Pak. Kenapa? Karena kalau Pak DKM-nya saja itu 100 juta, maka jenengan-jenengan yang tidak ikut ngurus masjid mestinya lebih dari itu. Jangan malah sebaliknya, sudah nggak ikut ngurus masjid, kadang kita ini hanya koar-koar saja. Ketika DKM sedekah 100 juta kita nggak perlulah sedekah di Masjid Kuba, sudah ditangani sama Pak Ketua DKM. Jangan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedekah ini baik yang sir maupun yang terang-terangan, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dua-duanya ini baik. Dua-duanya ini baik. Yang kedua, infak. Infak itu, Pak, tadi sudah saya sampaikan. Segala yang kita keluarkan asal untuk kebaikan-kebaikan, baik itu kita keluarkan untuk keluarga kita belanja bulanan, kita belanja harian, beli makanan segala macam, segala harta yang kita keluarkan itu nilainya adalah infak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Ini banyak sekali. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ini Allah kok jeglek ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah kalian dari apa-apa yang sudah aku berikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Infak, sedekah yang terbaik itu ketika kita masih sehat, ketika kita masih hidup. Jangan menunggu kita sudah baru infak, jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat itu ada lanjutannya. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan untuk infak dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya sebelum datangnya kematian. Karena kalau orang itu nyawanya sudah ada di kerongkongan, Pak, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu rabbi laula akhartani. Mereka semuanya itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Ya Rabb, tangguhkan kematianku. Tangguhkan kematianku ya Allah, barang sekejap saja. Ditanya oleh malaikat, kamu itu minta ditangguhkan kematian untuk apa? Hidupmu itu belangsak terus. Masuk ke masjid yang nggak mau, sholat nggak mau, ada Allahu Akbar, adzan berkumandang, kamu tidak segera ke masjid. Apa kata orang tersebut? Fa'as-saddaqo, saya mau sodaqo. Saya mau sodaqo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, infak, sedekah, sodaqo yang dimaksud ini bukan sodaqo untuk keluarga, bukan sodaqo untuk, bukan.
tapi sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah untuk keluarga itu baik, sedekah untuk diri kita sendiri itu juga baik. Tapi yang dimaksud dari ayat ini adalah kita mensedekahkan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk dakwah ini agar tetap berlanjut. Kita sedekah untuk masjid, untuk kemakmuran masjid. Pak, ini masjid, Pak, kalau tidak jenengan sedekahi, kalau tidak jenengan kasih infak, lalu dari mana bisa menggaji imam-imam kita, bisa membayar listrik ini? Ini imam kita ini harus digaji. Muadzin kita, tadi saya dengar muadzin suaranya bagus banget. Siapa muadzinnya, Ustaz? Ustaz Ilham, Masya Allah, suaranya bagus banget. Saya kalau dengar adzan suara bagus itu, hati ini kalau nggak ke masjid itu rasanya nangis kita. Masya Allah, lu kok ada orang-orang yang hidupnya di samping masjid, dengar adzan suaranya bagus, itu nggak buru-buru ke masjid, hantar aja dah. Tunggu komat, yang komat suaranya nggak bagus. Allah karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan untuk infak, sedekah. Ingat, infak, sedekah. Kalau infak itu umum, tapi infak itu hanya berupa harta. Sedekah lebih umum lagi, lebih luas lagi, karena sedekah itu bisa harta, bisa selain harta. Dan sedekah tadi itu bisa diberikan kepada fakir miskin, bisa diberikan kepada orang yang kaya, bisa diberikan kepada siapapun. Bahkan sedekah itu bisa diberikan kepada non muslim. Itu jatuhnya juga sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini, kalau kita ini tidak membiasakan diri untuk infak, sedekah, Bapak Ibu, maka hati ini nanti akan menjadi kering. Kita tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan di luar sana. Karena apa? Sedekah, infak itu sebetulnya adalah menyenangkan saudara-saudara kita yang mereka itu pada dasarnya adalah hidup di bawah garis kemiskinan. Maka saya selalu menggaungkan, berapa kali saya datang ke sini, saya itu selalu menggaungkan, mari kita makmurkan masjid, karena dari makmurnya masjid ini, masyarakat sekitar nanti juga akan menjadi makmur. Mereka masyarakat di sekitar masjid yang kekurangan itu bisa datang ke masjid. Mereka akan dibantu oleh masjid. Lalu dari mana dana masjid? Dari kita-kita, Pak. Biasakan kita sedekah di masjid. Biasakan kita infak di masjid. Datang, paling tidak kita bawa duit. Ya, 2.000 alhamdulillah. 5.000 alhamdulillah. Kita ini kadang-kadang datang ke masjid ini masukkan cuma 2.000. Doanya itu 1 jam. Masukkan 2.000. Oh, ya Allah, minta surga ya Allah. 2.000 minta surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu baik daripada tidak sama sekali. Tapi yo ditambah gitu loh ya. Bapak Ibu, sedekah, infak. Kita itu jangan sampai menjadi orang yang rugi. Duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, tapi kita jarang sekali berinfak. Ingat ayat tadi. Semua orang yang nyawanya akan dicabut oleh Allah, mereka akan mengadu, ya Allah, tangguhkan, ya Allah, tangguhkan. Untuk apa? Untuk sedekah. Fa'as-saddaqah wa akum minas shalihin. Sedekah. Kenapa sih kok orang yang mau mati itu maunya sedekah, bukan sholat, bukan zakat, bukan haji, yang lain-lain tidak, tapi dia hanya ingin apa, Pak? Sedekah. Karena ternyata sedekah, infak itu dapat menolong dirinya kelak di yaumil qiyamah. Orang yang sedekah memberikan sebahagian hartanya untuk kemakmuran masjid, maka nanti masjid yang akan menjadi kendaraan dia saat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti, Pak,
ini Masjid Quba ini Pak akan menjadi kendaraan di yaumil qiyamah. Bapak tahu Metro Mini dulu itu? Metro Mini sekarang ini jarang ini ada Metro Mini. Dulu Metro Mini ya kan, serbu yuk, serbu. Senin, terus dia mencari-cari penumpang. Begitu juga dengan masjid Pak. Nanti di yaumil qiyamah masjid ini mencari-cari penumpang. Jamaah Masjid Quba, masuk. Kenapa? Karena kita akan melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Siapapun tidak akan mampu melewati itu kecuali kita memakai kendaraan. Jenengan yang tidak pernah korban, itu tidak punya kendaraan. Yang punya korban, kambingnya nggak mampu bawa kita karena kecil. Korbannya kecil. Yang kita jadikan jaminan itu adalah masjid. Ketua DKMW yang semua yang jadi jamaah Masjid Quba masuk. Ada yang ketinggalan, Pak RW-nya ternyata ketinggalan. RW ketinggalan. Itu RW itu ya ketinggalan. Masuk Pak RW. Mau masuk masjid sudah tutup, jebret. Rupanya RW-nya nggak pernah masuk masjid. Maaf, ini hanya logika. Nggak sungguh-sungguh ya, insya Allah RW kita ini semuanya masuk masjid. Insya Allah. Ahli masjid, RT-nya juga sama. Ahli masjid. Insya Allah RT RW kalau ahli masjid itu Pak, kita hidup kita aman, tentram insya Allah. Saya itu Pak kemarin itu baru pulang banget saya dari umroh itu bersama orang yang dulu tinggal di sini, namanya Pak Rudi Sidarta. Dulu tinggalnya di sini di komplek Maharta sini. Pak Rudi Sidarta yang pernah jadi direktur BRI apa itu. Ya mungkin bapak-bapak rumahnya masih ada di sini, cuman rumahnya katanya sekarang nggak ditempati, mau dijual atau gimana saya nggak tahu. Sekarang tinggalnya di Senayan beliau. Ya, Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir zakat. Apa sih zakat itu? Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan, yang itu sudah ditentukan nilainya. Tidak hanya ditentukan nilainya, akan tetapi keperuntukannya itu juga sudah ditentukan oleh Allah, terikat. Dalam Al-Quran dikatakan, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Jangan bengkak ngantuk. Bapak Ibu, sedekah yang dimaksud dalam itu adalah zakat. Maka pada intinya adalah sedekah, zakat, infak. Ini berawal dari kalimat yang satu. Hanya nanti itu keperuntukannya dibedakan. Ada sedekah yang sunnah, seperti tadi yang saya sampaikan. Ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib inilah yang disebut dengan apa? Kalimat zakat. Sedekah wajib itu adalah zakat. Zakat nilainya sudah ditentukan oleh Allah. Berapa yang kita keluarkan sudah ditentukan oleh Allah. Dan keperuntukannya tidak boleh selain dari yang 8 asnaf itu. Yang pertama untuk siapa? Fakir. Kita Pak, zakat ya, zakat. Zakat itu ada 2. Ada zakat fitri, zakat fitrah ya, yang kita kenal sebagai zakat fitri itu. Yang kedua adalah zakat apa? Zakat mal. Zakat fitri ini enggak seberapa Pak. Paling-paling hitungan kita adalah hitungan 2,5 kilo. Itu minimal loh ya, minimal itu. 25 kilo itu minimal itu. Yang baik, zakat itu dilebihkan. Berapa lebihnya? Ya minimal 3 kilo. Minimal berapa?
3 kilo beras. Nanti panitia kalau bikin ya bikin 3 kilo beras. Tapi dengan catatan Bapak ikhlas, ini 3 kilo, karena di dalam 3 kilo itu ada sedekahnya. Iya kan? Karena kita itu wajibnya hanya 2,5 kilo, Pak. 2,5 kilo itu minimal. Zakat lo kok minta minimal, wong rezeki katanya minta maksimal, kok zakatnya minta minimal. Kalau kita keluar itu ya Allah bawa Starbucks. Udah kita boikot masih aja tuh bawa Starbucks, nenteng kemana-mana. Berapa Starbucks? 50.000. Starbucks 50.000, giliran zakat berasnya minta yang harga 9.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ini setahun sekali. Maka Pak, kalau kita zakat, berasnya harus beras yang terbaik. Berasnya harus beras yang terbaik. Dan itu kita lebihkan minimal 3 kilo. Ustaz, bagaimana kalau kita zakat dengan tidak menggunakan beras? Kita maunya zakat menggunakan uang. Boleh tidak zakat menggunakan uang? Bapak Ibu, dalam madhab Syafi'i tidak ada zakat yang menggunakan uang. Tapi karena kita ini ahlus sunnah wal jamaah, kita menggunakan pendapat 4 madhab. Ada ulama, ada imam yang membolehkan zakat menggunakan uang. Siapa itu? Imam Hanafi. Hitungannya Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi satu soknya itu berbeda. Kalau Imam Hanafi itu 3,8 kilogram. Berapa Pak? 3,8 kilogram. Maka kalau kita zakat menggunakan uang harus mengikuti konversinya madhab Hanafi 3,8 kilogram. Boleh nggak menggunakan yang 2,5? Basnas itu membolehkan. Tapi mohon maaf banget, saya secara pribadi dan dulu ketika saya masih di MRBJ, masih di LAS MRBJ, itu tidak menggunakan 2,5 kilo. Tapi kita menggunakan yang 3,8. Ini sudah kita diskusikan dengan para pakar, sudah kita diskusikan dengan Pak Yai Agil Munawar, dengan Dr. Ali Nurdin, semuanya sudah menyetujui 3,8. Dengan apa itu? Kita konversikan. Kalau beras kita misalnya harganya 10.000, berarti 3,8 itu ya tinggal berarti 38.000. Itu kalau beras 10.000, kita kan mungkin makan beras 10.000. Kadang-kadang berasnya aja 15.000. Ya sudah, berarti 15.000 kali 3,8 hasilnya 57.000 kalau saya nggak salah. 57.000 genapkanlah 3.000 menjadi berapa? 60.000. Jadi kalau jenengan nanti mau zakat menggunakan uang, satu orangnya itu paling tidak 60.000. Lagi-lagi kalau itu memang ada kelebihan itu untuk sedekah, jangan dikurang-kurangi. Ya Allah, minta rezeki yang luas, ya Allah, minta rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang halal barokah. Giliran zakat, mintanya itu minimalis, jangan lebihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, zakat, orang yang berzakat ini nanti rezekinya, hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya suci hartanya, tapi juga jiwanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh Pak logikanya. Kita ini kadang-kadang kalau mencari rezeki Pak, kita menjadi pegawai lah. Katakan kita menjadi pegawai, masuk TET jam 7. Aturannya misalnya, atau masuk TET jam 7.30. Tapi kita ini kadang-kadang kena macet di jalan, sehingga jam 7.40 menit baru nyampe. Lalu yang 10 menit kemana? Yang 10 menit itulah yang disebut sebagai korupsi. Namanya korupsi waktu. Ustaz, bagaimana ini? Nah, maka harta yang kita dapat, gaji yang kita dapatkan utuh itu, maka di dalamnya itu harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan zakat.
Begitu Pak. Kita ini mohon maaf jadi tukang juga begitu. Tukang, ada yang tukang ini. Tukang misalnya bikin gerobak, Pak, gerobak jadi, oh insya Allah 10 hari jadi. Begitu 10 hari baru rodanya doang yang ada. Ya. Nah, ini masalah. Kenapa? Bikin orang jadi tidak nyaman. Nah, dari situ itu harta yang kita dapat itu harus kita bersihkan dengan apa? Dengan zakat. Zakat ini adalah sesuatu yang wajib. Siapapun di antara kita yang melaksanakan zakat, maka kita sama dengan halnya kita itu menguatkan agama. Kalau kita tidak membayar zakat, maka sama dengan halnya kita meruntuhkan agama. Karena bagaimana wa aqimus salata wa atuz zakah, zakat itu disandingkan dengan sholat. Tapi Pak, zakat ini jangan dimain-mainkan. Zakat kok dimain-mainkan? Zakat kok katanya mau dipakai ini, mau dipakai itu, tidak boleh. Zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Fakir, miskin. Siapa orang fakir? Fakir itu lebih miskin daripada yang miskin. Fakir adalah orang yang tidak punya kerjaan tetap dan dia juga tidak punya penghasilan tetap sehingga untuk menghidupi keluarganya tidak mampu dia. Miskin itu adalah orang yang mempunyai kerjaan, orang yang mempunyai penghasilan, tapi dari penghasilan itu dia tidak mampu mencukupi keluarganya. Ini masih kategori miskin, Pak. Maaf kata, kita meskipun hidup di komplek, coba data itu Pak, pasti ada orang-orang miskin di sekitar kita. Hanya saja kita ini, karena udah di komplek, dianggapnya orang kaya semua. Tidak. Ustadz, tapi dia rumahnya itu bagus, Ustadz. Rumah bagus, penghasilan gak ada, lalu makan dari mana? Rumah bagus, pendapatan gak ada, lalu dia makan dari mana? Jual rumahnya, kok jual rumah? Rumah itu hanya sekedar untuk ngiup saja. Tapi kalau pendapatan gak ada Pak, gak punya pensiunan, kata orang saya, gak punya pensiun ya, pensiunan gak punya dia. Kenapa? Karena dia bukan pejabat. Gak punya pensiunan, sehingga apa, hidupnya itu Masya Allah harus cari sana, cari sini, cari. Pak, yang seperti ini harus didata oleh Masjid Kuba. Barangkali di sekitar kita ini ada orang-orang yang semacam itu, dan ini wajib kita berikan zakat. Amil juga begitu. Amil itu adalah orang yang diangkat oleh ulil amri untuk ngurusi zakat, untuk ngelola zakat. Ini amil. Jadi kita orang-orang masjid, kalau masjid kita belum punya izin resmi zakat, maka kita harus menginduk, berada di payung hukum lembaga-lembaga amil zakat yang sudah resmi. Di sini ini sudah menjadi bagian MPZ daripada LAS MRBJ. Jadi ini sudah resmi Pak, resmi di bawah payung hukumnya LAS MRBJ. Jadi jenengan zakat di sini aman. Itu nanti akan ada amil. Sekarang itu banyak masjid-masjid yang mendirikan menerima zakat infak sedekah. Hati-hati bagi masjid-masjid yang tidak ada izin dan tidak mau bernaung kepada lembaga amil zakat atau Basnas. Kenapa? Karena tidak ada hak amil untuk Anda. Kalau ada masjid, ada musola, terus kemudian dia menerima zakat infak sedekah, kalau itu ada yang Anda ambil, maka orang yang zakat itu tidak sah. Yang nanggung siapa? Yang nanggung Anda. Jadi bagi para pengurus-pengurus masjid musola yang dimana dia itu berada, terus kemudian ada plakat itu lembaga menerima amil zakat, segala macam itu, tidak ada hak amil untuk orang-orang yang seperti itu. Maka hak amil itu harus ditentukan oleh negara. Harus ditentukan oleh negara dan dibuat oleh ulil amri. Kalau tidak begitu, kita sebaiknya nginduk saja ke masjid-masjid, ke lembaga-lembaga amil zakat yang sudah punya izin resmi. Maka Bapak Ibu, yuk kita bayar zakat. Kita bayar zakat. Zakat mal, jangan lupa. Jangan hanya zakat fitrah saja, kecil zakat fitrah, zakat malnya. Jangan punya penghasilan yang kira-kira itu sudah mencapai nisab,
maka bayar zakatnya. Kemana? Ke Masjid Kuba, supaya Masjid Kuba makin lama makin makmur. Masjid Kuba makin lama ini mampu menjadi masjid yang menghidupi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebetulnya masih panjang pembahasan zakat, Pak. Ya, masih panjang. Orang yang zakat, ya orang yang zakat itu hartanya akan terus bertumbuh. Hartanya akan terus bertumbuh. Karena makna zakat salah satunya tidak hanya suci, tapi terus bertumbuh. Kalau kita zakat, maka harta kita itu sebetulnya tidak berkurang. Tapi kalau kita zakat, harta kita akan terus tumbuh, akan terus naik, akan terus menjadi banyak. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa infak, sedekah, zakat harus selalu kita bayarkan. Zakat mungkin hanya setahun sekali, sedekah ini tiap hari, infak berkali-kali. Nah, ini Pak, harus semboyan ini harus kita gunakan. Gunakan itu untuk kemakmuran masjid, untuk kemakmuran masyarakat-masyarakat di sekitar. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena ciri-ciri orang yang muttaqin itu adalah orang yang selalu berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, di tanggal tua maupun di tanggal muda, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat. Jadi jenengan ini terakhir kali jangan saya ajari doa. Doanya begini, ya Allah, jadikan aku hambamu yang mampu berzakat setahun itu 1 miliar. Zakat setahun 1 miliar. Doa kan nggak pakai, ya kan? Doa kan Allah itu maha baik kok ya. Jangan masalah kalau mau doa tuh mungkin. Kok mungkin nggak bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Sudah doa saja, ya Allah, mudah-mudahan mudahkan aku ya Allah, beri jalan kepadaku ya Allah untuk dapat berzakat 1 miliar di Masjid Kuba ya Allah. Nah, gitu Pak ya. Ini aminnya koyo lu gak yakin Ustaz. Yang yakin doa itu ya. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus berzakat, infak, sedekah, dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu nanti akan kita unduh hasilnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya Allah, ya Rabb, di pagi yang mulia ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang selalu senang bersedekah ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang senang berinfak ya Allah. Jadikan sedekah dan infak kami serta zakat kami ya Allah sebagai wasilah kami ya Allah untuk keselamatan kami nanti di yaumil qiyamah ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, nikmat tersebut untuk tunduk patuh hanya kepadamu ya Allah. Ya Rabb, jadikan salat kami salat yang kami rasakan kelezatannya ya Allah, dibanding kelezatan-kelezatan yang lain ya Allah. Jadikan salat kami sebagai pelipur lara kami ya Allah. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni segala kekhilafan kami ya Allah.
Ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Akan tetapi kami banyak lalainya ya Allah, lalai dari menyebut nama-Mu ya Allah, lalai dari segala perintah-Mu ya Allah. Oleh karenanya kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala kealpaan kami ini ya Allah, ampuni segala kelemahan kami ini ya Allah ya Rabb. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdika وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت إني أعوذ بك من شر ما صنعت يا الله أعوذ بك من شر ما صنعت يا الله أعوذ بك من شر ما صنعت يا الله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. Ya Rabb, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Engkau adalah Zat yang Maha Luas ampunanmu ya Allah. Untuk ayah dan ibu kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ampuni ayah kami, ampuni ibu kami ya Allah. Jikalau saat ini ayah dan ibu kami di antara kami ada yang sudah berada di alam barzakh ya Rabb, maka angkat siksa kuburnya ya Allah, angkat siksa kuburnya ya Allah, berikan nikmat dalam kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah, jadikan raudhah min riyadil jannah ya Allah, jadikan raudhah min riyadil jannah ya Allah. Untuk ayah dan ibu kami yang masih hidup ya Allah, berikan usia yang panjang ya Allah, usia yang panjang dalam keberkahan, dalam ketaatan, dalam kebahagiaan ya Allah. Ya Rabb, kami belum mampu membahagiakan orang tua kami ya Allah, namun kami memohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau masukkan kami ke dalam golongan anak-anak yang durhaka ya Allah. Sesungguhnya ingin sekali hati ini membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, tapi apalah daya kami belum mampu ya Rabb. Ya Rabb, maka maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah yang belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ini ya Rabb. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah zikir kami, bacaan-bacaan Al-Quran kami ya Allah, dan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada akhirnya kami memohon kepadamu ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Wafatkan kami tatkala diri ini masih basah dengan air wudu kami ya Allah. Wafatkan kami tatkala kami masih berada di atas hamparan sajadah kami ya Allah, sujud syukur menyembahmu ya Allah. Ya Rabb, mudahkan lisan kami di akhir kalam kami, di akhir hidup kami, di akhir hayat kami, mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.